Jangankan krisis, resesi aja belum, melambat. Jadi kan banyak ekonom yang bilang kita udah resesi, DB udah hancur, pasar tadi hancur, nggak ada yang datang. Saya pengen cek, karena kalau data kita, ekonomi lagi bagus, harusnya kan tanah abang segala macam ada pembelinya. Kita mau cek itu aja, betul apa enggak, ternyata betul. Beli masih ada, orang masih belanja, itu pasar belum masih ramai. Kalau saya datang kan tiba-tiba banyak orang ngumpul, tapi sekalian kita kan banyak orang lagi belanja. Artinya daya beli masyarakat sepertinya sedang membaik dan kita tidak resesi, apalagi dari krisis kita jauh dari krisis. Jadi ekonomi kita sedang bagus, teman-teman nggak usah takut. Nanti kalau harga minyak dunia naik pun kita akan coba absorb lewat SPBN dan kita akan mengalihkan semua mungkin. Pak, hitungannya gimana Pak? Sekarang kan udah 113 banget tadi pagi jam 10. Nomor 1 hari, Iya. hitungan kita kan 100 tahun penuh. Rata-rata tahun berapa? Kalau rata-rata tahun 100, berarti kan naik terus ke atas. Ya kita lihat kondisi APBN kita seperti apa. Yang jelas, kita coba absorb shock semaksimal mungkin. Artinya mungkin nggak. Pak, ini kan selama setahun atau pantauannya akan 3 bulan dulu, Pak? Pantauan bahkan bilang kan rata-rata setahun. Apakah akan diperpendek dilihat 3 bulan dulu angka 100-nya atau tetap mau dilihat setahun rata-ratanya? Kalau setahun udah lambat dong. Mau di koreksi di akhir tahun udah telat. Jadi kita lihat sebulan ini kita lihat gimana sih keadaan. Sebulan. Nanti kita evaluasi secara menyeluruh. Tapi yang jelas kita akan pastikan momentum pertumbuhan ekonomi tidak diganggu. Dan sekarang kan ekonomi masih ekspansi kan. Saya belum lihat gangguan dari aktivitas ekonomi dalam negeri gara-gara harga yang naik tinggi, tapi kan baru murah. Jadi teman-teman yang lain jangan cepat-cepat memastikan, menyimpulkan harga akan 100 terus. Karena Anda bilang mau di 150 dan kita anggarannya akan nggak kuat. Tapi itu hitungan Kita Bapak akan gimana Pak? akses terus dari waktu ke waktu. Hitungan Bapak gimana kemarin kan Hitungan kita kan berubah-ubah terus sesuai dengan keadaan. 92 ya kalau rata-rata sekarang berapa? Belum 100 kan rata-ratanya. Jadi masih di bawah itu. Jadi masih tenang-tenang dulu. Yang jelas kita monitor dari waktu ke waktu yang saya nggak akan terlambat mengambil keputusan kalau diperlukan. Pak, rupiah udah tembus 17.000, Pak. Rupiah 17.000, bagaimana, Pak? Sama IHSG anjlok. Rupiah 17.000, IHSG anjlok karena sebagian teman-teman ekonom bilang karena kita sudah resesi, mulai 1998 lagi, ya gitulah. Daya beli sudah hancur. Tidak seperti itu. Ekonomi sedang ekspansi, daya beli kita jaga mati-matian, dan boro-boro krisis, boro-boro bahasa Indonesia. Jangankan krisis, resesi aja belum, melambatnya aja belum. Kita masih ekspansi, masih akselerasi. Itu yang kita jaga terus dalam beberapa minggu ke depan. Jadi yang investor di pasar saham, kalau saya takut, fondasi kita jaga betul. Kita sudah tahu krisis 1998 apa penyebabnya. Kita terapkan di 2008-2009 ketika global jatuh kita tumbuh bagus kan. 2020 kita jaga juga ekonominya dengan kebijakan yang pas. Jadi teman-teman nggak usah takut. Kita sudah punya pengalaman dan pengetahuan yang cukup untuk memitigasi segala gejolak yang terjadi. Tentunya dengan langkah yang diperlukan kalau diperlukan. Yang jelas kalau pengalaman 2008, 2020, 2012 kita bisa menjaga itu pertumbuhan. Bakal motong anggaran yang BG nggak Pak? Bapak dibilang butuh waktu 1 bulan untuk mengambil keputusan penting soal APBN dan harga minyak. Pak, Siapa yang bilang? Iya, infonya gitu Pak. Yang bilang siapa? Iya, Bapak punya waktu 1 bulan. Ambil dari saya apa kata orang tadi? Iya, kan nanya ke Bapak. Oh nanya ke saya. Iya, nah Bapak bener Jadi ya yang kayak gitu. ngomong, yang kan saya bilang tadi saya akan evaluasi selama 1 bulan ke depan apa yang terjadi dan kita akan melakukan adjustment seperlunya. Tapi yang jelas kita cukup pintar. Adjustment dilakukan tidak akan mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi. Pak, adjustmentnya bakal di anggaran Anggaran yang yang BG nggak Pak? kemarin kan MBG ada beberapa anggaran tidak produktif yang dipertimbangkan untuk dipotong. Bapak melihat seperti ini bagaimana, Pak? Siapa yang bilang saya Bahkan juga? Bapak belum Iya Pak. Jadi MBG nggak akan dipotong untuk anggaran kecuali produktifnya, yang Pak. nggak produktif. Nah itu bagaimana? Ya, kita lihat aja. Kalau dia ngajuin beli motor lagi, beli komputer lagi, yang nggak perlu yang nggak berhubungan dengan makanan.
Berarti efektif setelah sebulan, Bapak baru ambil langkah untuk melihat bagaimana anggaran tak produktif setelah sebulan dari sini Pak ya? Boleh Bagaimana? kita lihat terus waktu MBG ya. Enggak kita potong anggarannya, tapi kita pastikan yang belanjakan betul-betul efektif dan efisien. Sambil lihat sebelumnya MBG itu ya. Berarti itu ya. Tetap. Minyak gimana? Produktifnya itu yang Bapak Pas soal stok Itu minyak, kan Pak. itu kita jelaskan terus, jalankan terus. Ya. Pas soal stok. Kan stok minyak saya nggak tahu ya stok minyak kan besar apa. Yang cuman yang saya tahu gini, setiap saat tuh kita menyetok sekian puluh hari, ya selalu 15 hari lebih ya. Ini kan stoknya 20 hari, berarti berlebih bukan habis. Nanti kalau itu bisa beli lagi. Itu stok yang normal, bukan darurat. Ada yang bilang, oh kita tinggal 20 hari lagi. Bukan begitu, kalau di stok tahun kan rugi. Ada kosnya, jadi strategi seperti itu. Tidak optimal itu. Selalu terbuka, selalu terbuka. subsidi akan bengkak Pak? Naik cuma, tapi kan subsidi kan setahun penuh. Kalau sekarang kan sampai sejatuh ke 50, ada kan bisa sama yang kemarin. Ya. Jadi jangan baru cepet-cepet, oh jas ini, jas itu. Kita lihat kondisi seperti apa. Nah, sebulan kita prediksi harga minyak seperti apa sehingga kita bisa ngambil kebijakan yang pas. Berarti Sebenarnya Anda percaya ya saya cukup pintar. Itu yang mengalami harga minyak ini berapa kali kan banyak. Ya itu bedanya kan apa karena kebijakannya pas. Berarti subsidi kan belum pernah naik, belum pernah ditambah lagi Pak? Kalau kita dimilih juga masih ada sampai akhir tahun. Kalau habis. Untuk subsidi dipastikan tidak akan terganggu ya Pak ya? Subsidi ini tidak akan terganggu ya Pak ya? Sampai sekarang belum ada kebijakan berupa mungkin BBM dan pengertian naikin seperti itu. Karena kita lihat seperti apa fungsinya. Tapi yang BBM Nanti kalau sebulan semuanya berubah, kita akan evaluasi. berarti sekarang Anda mesti minta saya naikin sendiri BBM. Lu kantor mereka Pak? mantap. Lu udah bayar yang konsumsi ini ya? Tadi banyak juga masyarakat yang bayar subsidi. Jadi kita lihat apakah itu bagus, baik, tapi sekarang belum sampai ngambil itu. Sekarang masih Cadangan dibayar ya? Sekarang uangnya masih cukup. Sekarang masih Ada dipantau ya? cadangan devisa, masih cukup cadangan devisa. Kan merasa Pak bulan Februari ada rencana mungkin untuk strategi kayak bantalan Pak, kayak misalnya kewajiban Saya nggak tahu kalau itu DWS. mesti di dengan bank sentral. Masih cukup ya. Sekarang masih dipantau ya? Sekarang KKP Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official Okezone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.